saya arahkan kemana. Oh gitu, ya Islam. Nah kan enak, kalau Bapak udah Islam kan tinggal saya suruh boleh di on cam Pak, dibuka kameranya. Itu loh Pak. Masa salah juga nanya agamanya apa? Kan diskusi agama. Kalau Bapak Kristen saya kira nanti gimana? Saya suruh baca doa Bapak kami kan nggak bisa. Oke. Oke, Pak. Ya, tema saya Yesus Tuhan. Apa yang Oh enggak sih, gini Bang, saya ada baca-baca itu. Katanya Injil itu, Bible itu ada mengutip perkataan yang nggak valid ya di dalam kitab itu, yang masih diragukan. Benar nggak? Apakah seluruhnya valid perkataan itu? Valid? Iya. Tapi di sini saya mendapatkan Yudas mengutip Henok, sedangkan Henok kan kitab nggak valid itu. Kitab Henok. Valid. Kitab Henok. Valid. Semua ada di apa yang tertulis di dalam Alkitab ini valid semua, Pak. Oke, tunjukkan saya sebentar. Ayat berapa? Oke. Yudas itu mengutip kitab Henok. Sebentar. Iya, ayat berapa yang tidak validnya itu datanya mana, Pak? Kalau cuma Yudas Henok aja. Oke, Yudas kan gak jelas. Yudas 1:14. Ya. Kan Yudas berkata situ juga tentang mereka Henok. Itu kan mengutip kitab Henok itu. Keturunan Yudas 1 ayat 14. Ya. Nah, terus juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, ya kan? Henok berkata kan, ya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus lainnya. Ayat ini dikutip dari kitab Henok, Pak. Yudas mengutip kitab Henok bab 1 ayat 9. Bunyinya, dan lihat ia datang dengan 10.000 orang kudusnya. Jadi Yudas memang mengutip dari kitab Henok yang tidak valid. Itu gimana, Pak? Ya, maksudnya yang tidak validnya yang gimana, Pak? Bapak sampaikan dulu yang tidak validnya di mana? Buka dulu kitab Henoknya. Kitab Henok apa nggak? Kanonik nggak? Apa? Kitab Henok. Sebentar. Ketika Bapak bilang Yudas 1 ayat 14 itu tidak valid, Bapak buktikan dulu. Karena saya bisa buktikan, Pak. Kalau Yudas 1 ayat 14 itu valid, Pak. Itu. Oke. Saya bukain kitab Henok ya. Saya punya kitab Henok. Bentar. Memang kitab Henoknya, Bang. Jadi memang redaksinya seperti itu juga, dan lihat kata kitab Henok tuh bab 1 ayat 9. Oke. Iya ya. Apa, Bi? Oke. Silakan. Itu. Kitab Henok bisa dibuka juga, nggak apa-apa. Ya silakan, Mbak. Kalau Bapak mau bawakan kitab Henok silahkan. Karena apa? Kitab Henok kan tidak di kanon. Masalahnya di situ Yudas mengutip kitab yang nggak di kanon. Gitu. Kitab Henok itu tidak termasuk dalam kitab yang di kanon, Pak. Abang nyambung nggak sih? Yudas itu mengutip kitab yang tidak di kanon. Berarti Yudas mengutip kitab yang tidak valid. Tunjukkan datanya. Dari tadi Bapak iya, tapi tidak ada data yang Bapak tunjukkan kan? Oke. Ya, saya buka kitab Henok sebenarnya. Hah? Ya, tunggu ya.
Saya buat ya kamera depan ya. Kamera belakang. Oke, tunggu dulu. Nah, nanti. Ini kitab Henokh, Bang. Bang. Iya. Nah, Dia juga buka. Nah, oke. Oke. Kitab Henokh ayat 14 ya. Bab 1 ayat 9. Nah ini. Oke. Oh, udah nggak jelas ya. Abang udah buka juga kan? Dan iya, nggak jelas juga ya. Kurang. Oke, saya tanya dulu sama Bapak. Bapak tahu kenapa kitab Henokh itu tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab? Kenapa? Alasannya Bapak tahu? Ya karena dia tidak valid kan, masih apa? Bapak bilang diragukan kebenarannya. Karena tidak termasuk dalam kanon Ibrani Tanakh, Pak. Makanya tidak dimasukkan ke dalam ini kanonisasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak disebutkan dalam Perjanjian Baru kecuali Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Itu aja yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, Pak. Iya, makanya kok Yudas itu tahu dari mana kalau nggak saya tahu itu mengutip dari Henokh, betul. Itu sangat mengutip dari Henokh, betul, Pak. Tetapi kan gini, Pak. Itu bukan berarti menjadi suatu alasan kalau Alkitab itu tidak valid. Karena apa, Pak? Yang ingin disampaikan, Pak, Yudas 1 ayat 14 itu kenapa mengutip dari Henokh untuk menekankan apa? Itu untuk menekankan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Aduh, Bang, ya. Gini, Bang. Kalaulah Yudas itu mengatakan kepada yang nggak valid. Tuhan Yesus. Iya kan? Iya. Iya, kitab Henokh adalah apokrif, ya kan? Tidak termasuk dalam kanon Ibrani kanonik, ya kan? Berarti Yudas mengutip dari sumber yang nggak valid, itu saya masalah. Betul, Pak. Kalau Bapak bilang itu tidak valid, di mana tidak validnya, Pak? Karena cuma dia mengutip dari Henokh gitu. Itu Bapak anggap itu tidak valid. Berarti kalau sebentar, Yudas 1 ayat 14 itu Bapak tahu nggak berbicara tentang apa? Iya, tahu ini lah. Dan lihat berbicara tentang apa itu, Pak? Kedatangan kedua Yesus Kristus kan? Iya, tapi kan tetap saja, Bang. Yudas mengambil dari kitab yang nggak valid itu loh. Alah, kan saya udah jelaskan. Kenapa nggak ngambil dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat? Itu maksud saya itu. Gimana itu, Bang? Lah, kan saya udah jelaskan, Pak. Memang dikutip dari Henokh, tapi bukan berarti, Pak, itu tidak valid. Karena apa? Yohanes di dalam Yudas 1 ayat 14 itu mau menekankan kedatangan kedua Yesus Kristus, Pak. Oh iya, berarti memang seperti itulah kan, bisa berbeda dengan kami kan, Bang. Kalau di Islam kan harus valid yang diambil itu. Valid ya. Kalau memang begitu, Pak. Boleh saya tanya tentang kevalidan iman Bapak ya? Ketika Bapak berbicara tentang Henokh tadi ya, saya tanya dulu, Pak. Di dalam Quran 18 ayat yang ke-9. Boleh Bapak jelaskan ini ya? Quran 18 ayat yang ke-9. Kalau pertanyaan Bapak saya sudah jawab ya. Quran 18 ayat yang ke-9. Boleh Bapak buka datanya? Quran berapa? Quran 18 ayat yang ke-9. Oke, bentar ya. Saya kira nggak seluruh kitab apa itu bisa dikutip, Bang. Masalahnya itu kan. Jawab dulu, jawab dulu, Pak. Saya udah jawab itu, Pak. Saya udah jawab. Al-Kahfi. Sebentar. Jawab dulu, Pak. Ya, Al-Kahfi berapa? Surat Al-Kahf ayat yang ke-9. 9. Oke. Saya bacakan ya terjemahnya ya. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai rokim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami? Pertanyaan saya, arti kata rokim itu apa dan akar katanya apa? Silahkan dijawab. Ya, rokim itu terdiri dari beberapa makna. Ada yang mengatakan prasasti, ada yang mengatakan suatu tempat. Banyaklah maknanya. Jadi, artinya apa?
yang sebenarnya? Kenapa para ulama sendiri, kenapa ada tafsir Ibnu Abbas mengatakan kalau rakim itu kitab atau catatan, sedangkan Ibnu Katsir, rakim itu gua atau tempat persembunyian. Al-Tabari, rakim itu berarti tempat atau lokasi. Pertanyaan saya, yang mana yang valid? Karena berbeda semua. Gini, ada itu bahasa Indonesia istilahnya tuh, satu kata memiliki beberapa makna. Oke, tunjukkan datanya. Satu kata mempunyai berapa makna? Oke, tunjukkan datanya. Apa namanya itu ya? Tunjukkan. Saya lupa sini. Satu kata memiliki tapi kan yang jelas itu kan sumbernya memang Al-Quran, Bang, firman Allah. Artinya, yang saya tanya artinya. Polisemi, Bang. Akar katanya apa? Jelaskan. Nggak bisa saya jelaskan itu. Kalau kenapa tidak bisa menjelaskan? Tapi Bapak bisa menjelaskan iman kami. Kenapa imanmu tidak bisa dijelaskan? Iya. Jelaskan saya, Pak. Akar kata rokim itu apa? Arti kata rokim itu apa, Pak? Bisa saya jelasin itu. Tapi yang jelas saya ulama berbeda pendapat. Tapi kan intinya. Iya. Yang saya tanya jangan mutar-mutar. Yang saya tanya artinya apa? Itu aja. Ambil salah satu aja, Bang. Kalau saya ambil salah satu berbeda. Ibnu Katsir beda, Ibnu Abbas beda. Tapi kan sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Ya Bapak tunjukkan yang jelas yang mana. Sebentar, kalau Bapak bilang sumbernya jelas, tunjukkan yang jelas yang mana. Karena Ibnu Katsir beda. Tunjukkan. Tunjukkan datanya, saya tunggu. Apabila ulama itu berbeda pendapat, ya Bang ya, itu ada hadisnya itu, ya kan? Oke, tunjukkan hadisnya. Kira-kira bunyinya seperti itulah. Nih. Nih. Khilaf ulama ya. Ayo silahkan. Pertanyaan saya ketika Bapak coba tafsirkan, bilang kalau Alkitab kami tidak valid karena Yudas 1 ayat 14 itu mengutip Henok, padahal jelas-jelas alasan Bapak tidak valid karena dia mengutip, lihat dulu gitu kan, dia mengutipkan untuk menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus, dan itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Terus Bapak bilang itu tidak valid. Sekarang saya balik pertanyaannya dengan Bapak, Pak, rokim itu akar katanya apa? Karena apa? Ibnu Katsir artinya berbeda, Ibnu Abbas artinya berbeda, Al-Tabari berbeda lagi. Yang mana? Yang saya harus ini. Ya, gini redaksinya, Bang. Jika seorang ulama beristihad dan benar, maka ia akan mendapatkan buka katanya, buka datanya. Nih. Jadi kesalahan dalam ulama itu salah, ya kan? Ulamanya salah. Nih, dengar dulu, nih hadis Nabi. Ini legitimasi dari Nabi, Bang ya. Ya. Seorang hakim apabila beristihad, kemudian ternyata istihadnya benar, ya. Maka ia mendapatkan 2 pahala, ya kan? Apabila dia beristihad dan istihadnya keliru, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Itu siapa, Pak? Seorang apa itu, Pak? Seorang hakim. Iya, hakim. Itu hakim. Terus? Korelasinya apa dengan yang saya tanyakan? Yang saya tanya kenapa tafsir Ibnu Katsir berbeda, tafsir Al-Tabari berbeda, Ibnu Abbas berbeda, dan artinya apa? Rokim itu yang sebenarnya. Kok malah ke hakim? Kenapa malah ke hakim larinya? Hakim itu kan termasuk ulama juga, Pak. Ulama itu hakim kenapa? juga. Yang saya tanya sama Bapak, Pak, pertanyaan saya simpel.
Itu pertanyaan saya simpel. Arti kata rokim itu apa? Akar katanya apa? Karena apa, Pak? Di dalam Ibnu Abbas rokim itu berarti kitab atau catatan. Di dalam Ibnu Katsir rokim itu berarti gua atau tempat persembunyian. Al-Tabari berarti tempat atau lokasi. Yang jadi pertanyaan saya, rokim ini yang mana yang benar artinya? Jelaskan akar katanya apa? Itu loh. Oh gitu. Kalau saya sih memilih pendapat Ibnu Abbas saja, Bang. Itu aja. Oke, berarti pendapat yang lainnya salah. Jika mereka salah, mereka mendapatkan satu Ya, pahala. tunjukkan datanya. Kenapa Bapak lebih memilih pendapat Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas sahabat, lebih mengerti Al-Quran. Lah terus yang lain? Iya, lebih dari yang lain. Oke, Karena mereka tunjukkan saya kalau memang arti kata rokim itu atau akar katanya memang sesuai apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Pertanyaan saya, akar kata rokim itu apa? Saya hanya mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Jangan Pak, datanya Pak. Saya minta datanya. Ketika Bapak memilih tafsir Ibnu Abbas, tunjukkan saya arti kata rokim itu dan akar katanya apa. Oke lah, PR buat saya Bang gitu kan. Nah, jangan PR, jangan PR. Low battery. Aduh, kalau udah begitu langsung PR ya kan. Tapi coba-coba menafsirkan kitab kami turun lah Pak. Aduh.